Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas soal latihan tentang estimasi. Soal ini diambil dari buku Statistik Kesehatan karangan Ibu Lukti Sabri dan Bapak Sutanto Priyohastomo. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Soal pertama, soalnya adalah besarnya kadar hemoglobin laki-laki dewasa normal diketahui 15 gram per 100 ml dengan standar deviasi 2 gram. Dari penelitian terhadap kelompok pekerja tertentu didapatkan 25 pekerja tersebut kadar hemoglobinnya adalah 16 gram per 100 ml. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan 95% confidence interval atau CI berapa kadar hemoglobin dari populasi atau MIU. Bandingkan dengan kadar HB laki-laki dewasa dan apa interpretasi saudara. Maka sebelum kita menjawab, kita harus mendefinisikan dulu angka-angka dari soal ini. Nah, kita mendefinisikan dulu angka-angka dari soal ini. Pertama yang diketahui di soal adalah kadar hemoglobin laki-laki dewasa itu 15 gram per 100 ml. Atau kita simbolkan menjadi MIU untuk laki-laki dewasa normal ya. Itu 15 gram per 100 ml. Kemudian ada di sini adalah 15 gram per mililiter. Tadi yang MIU tadi. Kemudian diambil sampel sebanyak 25 pekerja dengan kadar HB 16. Maka ini adalah nilai X bar atau rata-rata kadar HB dari pekerja. Ini adalah jumlah sampelnya. Nah, kemudian kita definisikan di sini. Jadi kadar HB dari rata-rata kadar HB pekerja adalah 16 gram per 100 ml. Didapatkan juga di situ ada standar deviasi. Standar deviasi ini ada standar deviasi dari kadar HB dari populasi. Maka simbolnya adalah TO. Nah, TO didapatkan adalah 2 gram. Kemudian jumlah sampelnya tadi adalah 25 orang. Kemudian confidence intervalnya itu adalah 95%. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa kadar HB dari populasi pekerja. Kalau ini kan populasi dari orang dewasa normal. Ini yang ditanyakan adalah populasi dari pekerja saja, karena yang diambil sampel adalah pekerja. Kemudian akan kita bandingkan antara nilai MIU di sini dengan MIU yang di atas ini. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikannya adalah pertama kita mencari standar error dulu atau SE. SE ini rumusnya adalah standar deviasi populasi atau TO dibagi dengan akar dari jumlah sampel, akar N. Pada soal ini TO-nya diketahui adalah 2 dan N-nya adalah 25. Sehingga kita masukkan ke rumus, TO-nya adalah 2, N-nya adalah 25, akar 25. Maka didapatkan adalah 0,4 gram untuk SE-nya. Nah, kemudian kita mencari nilai Z. Kenapa kita mencari nilai Z? Karena yang diketahui di sini adalah rata-rata standar deviasi dari populasi. Maka rumus yang digunakan adalah atau tabel yang digunakan adalah tabel Z. Nah, untuk tabel Z untuk confidence interval 95% didapatkan nilai Z adalah 1,96. Bagaimana cara mencarinya, maka nanti akan kita lihat pada tutorial tersendiri. Nah, setelah diketahui didapatkan semuanya, maka kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah X bar atau rata-rata nilai dari sampel dikurangi nilai Z dikali nilai SE lebih kecil atau sama dengan rata-rata dari populasi, nilai populasi lebih kecil atau sama dengan rata-rata di nilai sampel ditambah. Di sini ada ditambah dan dikurang. Di sini ditambah nilai Z dikali nilai SE.
Kemudian kita masukkan nilai X-nya adalah nilai X dari sampel, itu 16. Kemudian kita kurang, masukin nilai Z-nya 1,96, kemudian kita masukin nilai SE-nya 0,4. Lebih kecil dari mu, dikecil dari 16 juga, nilai X-nya sama, kemudian ditambah nilai Z-nya 1,96 dikali 0,4. Maka didapat nilai atau didapat interval selangnya atau estimasi selangnya adalah 15,2 gram per 100 ml, lebih kecil dari mu atau nilai rata-rata populasi, lebih kecil dari 16,8 gram per 100 ml. Kemudian hasil ini kita interpretasikan apa maksud dari angka ini. Nah, interpretasinya adalah didapatkan bahwa kita 95% yakin bahwa kadar hemoglobin kelompok pekerja terletak antara 15,2 gram per 100 ml sampai dengan 16,8 gram per 100 ml. Nah, nilai ini 15,2 dan 16,8 didapat dari nilai ini dan nilai ini. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kadar hemoglobin pekerja ini, apakah lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan nilai dari hemoglobin laki-laki dewasa yang normal, yaitu 15 gram per 100 ml. Kemudian kita bandingkan, laki-laki dewasa normal itu HB-nya adalah 15 gram per 100 ml. Sedangkan pekerja yang kita dapatkan tadi nilai minimalnya adalah 15,2 gram per 100 ml. Jadi dapat disimpulkan bahwa kadar hemoglobin pekerja lebih tinggi dari kadar hemoglobin laki-laki dewasa normal. Karena 15,2 lebih tinggi daripada 15. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah dari pengambilan sampel sebanyak 25 olahragawan secara acak didapatkan tekanan darah sistolik mereka sebesar 115 mg Hg dengan varian 225 mg Hg. Kalau saudara ingin menduga berapa besar tekanan darah sistolik dari olahragawan, hitunglah besar tekanan sistolik tersebut pada confidence interval 90% dan 95%. Jadi dari soal yang sama kita menghitung pada confidence interval 90% dan 95%. Maka langkah penyelesaiannya adalah pertama kita mendefinisikan dulu, mensimbolkan dulu angka-angka yang ada di soal tadi. Maka didapatkan bahwa X bar atau rata-rata nilai olahragawan atau ketekanan darah sistolik olahragawan itu 115 mg Hg. Ini adalah nilai rata-rata tekanan darah dari sampel. Itu 115 mg Hg. Terus varian. Nah, dari soal kita dapatkan varian. Sini adalah varian 225 mg Hg. Jadi yang diketahui di sini adalah rata-ratanya dan variannya. Kemudian diketahui juga adalah jumlah sampelnya ada 25 orang. Kemudian yang mau dicari adalah nilai confidence interval, nilai selang atau estimasi selang pada confidence interval 90% dan 95% pada olahragawan. Nah, langkah pertama adalah kita mencari dulu nilai estimasi selang pada confidence interval 90%. Dengan langkah yang sama pada soal nomor 1, yang pertama adalah kita harus mencari dulu standar deviasinya. Karena yang diketahui adalah varian, maka kita harus mencari standar deviasinya. Standar deviasi itu adalah rumusnya adalah akar dari varian. Jadi kalau tadi didapatkan variannya 225, maka akarnya adalah 15. Maka kita akan mendapatkan nilai dari standar deviasi dari sampel. Langkah berikutnya adalah mencari standar errornya.
Standar error itu rumusnya adalah standar deviasi sampel dibagi akar dari jumlah sampel. Standar deviasi yang kita dapat 15, terus jumlah sampelnya ada 25 dari akar 25, maka didapat nilai SE-nya adalah 3 mg Hg. Kemudian kita mencari di tabel T. Kenapa tabel T? Karena di sini kita ketahui adalah standar deviasi dari sampel, bukan standar deviasi dari populasi. Kalau diketahui di sini ada TO atau standar deviasi dari populasi, maka tabel yang digunakan adalah tabel Z. Tapi yang diketahui di sini adalah standar deviasi dari sampel, maka tabel yang digunakan adalah tabel T. Nah, untuk mencari tabel T, maka pertama harus kita cari adalah DF, degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu rumusnya adalah N dikurang 1. N-nya adalah 25, dikurang 1 adalah 24. Kemudian di tabel T juga selain nilai yang ada itu adalah nilai DF dan nilai alfa. Nilai alfa dari mana? Nilai alfa adalah nilai tingkat kesalahan. Tingkat kesalahan ini adalah nilai CI dikurangin atau nilai 1 dikurangin CI atau 100 dikurangin CI. Nah, di sini CI-nya ada 90%, maka alfanya adalah 100 dikurangin 90, maka didapat nilai alfa adalah 10%. Dengan nilai alfa 10%, maka dan nilai DF 24, maka kita masuk ke tabel T. Kemudian tabel T kita lihat nilai alfanya itu yang 0,1 atau 0,05 gitu kan. Nah, pada tabel T itu nilai yang didapatkan itu adalah nilai untuk separuh. Jadi nilai dari tengah ke ujung. Jadi di ujungnya. Maka untuk mendapatkan nilai seluruh kurva itu adalah nilai tersebut harus dibagi 2 gitu kan. Karena ini adalah nilai seluruh kurva. Maka nilai yang kita ambil di tabel T adalah nilai separuhnya. Maka nilai alfanya di sini yang kita ambil untuk tabel T adalah 0 atau 5% atau 0,05. Maka didapatkan nilai alfa 0,05 dan DF 24, maka didapat T sama dengan 1,711. Nah, dari nilai ini maka kita masukkan ke dalam rumus estimasi selang. Rumusnya adalah kalau ini menggunakan tabel T, maka rumusnya di sini berubah menjadi T, Z-nya menjadi T. Dengan rumus yang sama adalah X bar dikurangi T dikali SE lebih kecil dari sama dengan atau sama dengan mu lebih kecil sama dengan X bar ditambah T ditambah SE. Maka kita masukin nilainya. X barnya adalah 115 mg Hg, terus T-nya adalah 1,711, kemudian SE-nya adalah 3. Maka didapat nilai adalah 109,9 mm Hg, lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 120,1 mg Hg. Nah, nilai ini kemudian kita interpretasikan atau kita simpulkan. Bagaimana kesimpulannya? Adalah kita 90% yakin bahwa tekanan darah sistolik olahragawan terletak antara 109,9 mm Hg sampai dengan 120,1 mm Hg. Ini untuk CI atau confidence interval 90%. Kemudian yang berikutnya adalah kita mau mencari pada CI 95%. Maka langkahnya juga sama seperti tadi, ini juga sama, ini hasilnya sama karena ini tidak berubah. S-nya tetap 15, kemudian SE-nya kita dapat tadi adalah 3 mg Hg. Hanya membedakan adalah CI-nya adalah 95%. Dengan CI 95%, maka alfa adalah 100 kurangi 95 sama dengan 5%. DF-nya juga sama, kita dapatkan ada 24. Nah, dari tabel T untuk DF sama dengan 24 dan alfanya adalah karena ini adalah alfa untuk dua sisi, maka alfanya itu dibagi 2.
Alfanya di dalam tabel T kita mencari alfa di 0,025. Jadi 0,25 di atasnya kita cari ke bawah, kemudian di sini sebelah kiri kita cari DF-nya 24. Kita dapat nilai tengah-tengahnya adalah nilai 2,064. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, X dikurang T dikali SE lebih kecil sama dengan mu, lebih kecil sama dengan X bar, juga ditambah T dikali SE. Masukin nilainya, X-nya R-nya adalah 115, T-nya 2,064, SE-nya 3. Dan ini minus dan ini plus, gitu kan. Kemudian didapatkan nilai adalah 108,8 mg Hg lebih kecil atau sama dengan mu, lebih kecil sama dengan 121,2 mg Hg. Kemudian kita simpulkan hasil ini atau kita interpretasikan. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, interpretasinya adalah kita 95% yakin bahwa tekanan darah sistolik olahragawan terletak antara 108,8 mg Hg sampai dengan 121,2 mg Hg. Nah, kemudian kita bandingkan nilai yang kita dapat antara nilai yang 95% dengan tadi nilai yang 90%. Yang 90% itu didapatkan di angka 109,9 sampai 120,1. Sedangkan di 95% kita dapatkan di angka 108,8 sampai dengan 121,2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semakin besar CI antara 90 dengan 95, jadi semakin besar CI-nya, berarti 95 lebih besar daripada 90, maka lebar selangnya intervalnya semakin lebar. Selang intervalnya akan semakin lebar. Jadi ini 108,8, tadi 109,9. Batas bawahnya, batas atasnya di sini 121,2, sedangkan di sini 120,1. Jadi semakin besar CI-nya, maka rentang intervalnya, rentang estimasi selangnya itu akan semakin lebar pula. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu soalnya adalah rata-rata tekanan darah diastolik untuk 100 orang sehat didapatkan 73 mm Hg dan simpangan baku 11,6 mm Hg. Hitunglah mu pada 95% confident interval. Nah, di sini diketahui bahwa ada N-nya adalah 100 orang, jumlah sampelnya. Kemudian didapatkan juga X-bar-nya. Rata-rata tekanan darah diastolik untuk sampel 73 dan simpangan baku dari sampel 11,6 mg. Maka yang kita ketahui adalah X-bar-nya tadi 73, simpangan baku 106, jumlah sampelnya 100. Yang kita mau cari adalah pada confidence interval 95%. Kemudian kita masuk ke rumus yang sama dengan yang tadi. Tahap pertama adalah mencari standar error. Standar error itu S per akar N dapat 11,6 dibagi akar 100. 11,6 bukan 5 ini dibagi 10 sama dengan 1,16 mg Hg. Kemudian kita cari nilai T-nya, karena ini menggunakan tabel T, karena kita ketahui standar deviasi dari sampel. Maka kita dapatkan alfanya dari CI 95%, kita dapatkan alfanya 0,5, kemudian DF-nya itu 100 kurang 1 sama dengan 99, DF-nya 99, alfanya 5%. Nah, kemudian kita kembali ke tabel T. Di tabel T kita dapatkan angka yang ada di tabel T itu yang 95%, ternyata tidak ada di tabel T. Yang ada di atasnya adalah 60 DF-nya, yang di bawahnya adalah 120. Maka mana yang kita ambil? Maka yang kita ambil adalah yang paling dekat dengan nilai DF yang kita punya. Jadi kalau 99 lebih dekat mana? Lebih dekat kepada DF yang 120. Nah, dengan DF 120 dan alfa yang di tabel T-nya itu 0,025, karena alfanya dibagi 2,
5% atau 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025, maka 0,25 di sininya 120, maka didapat nilai di tengah-tengah sini adalah 1,980. Nilai T-nya dapat 1,1980. Maka kita masuk ke rumus estimasi selang dengan rumus sama, maka didapat estimasinya adalah 70,7 mg Hg lebih kecil sama dengan mu lebih kecil sama dengan 75,3 mg Hg. Jadi Ibana dapatnya adalah memasukkan semua nilai yang kita dapatkan dari angka-angka sebelumnya. Kemudian kita interpretasikan di sini. Interpretasinya adalah kita 95% yakin tekanan darah diastolik orang sehat antara 70,7 mm Hg sampai dengan 75,3 mm Hg. Oke, berikutnya adalah soal keempat. Soal keempat adalah dari suatu penelitian pada 95% confidence interval didapatkan kadar kolesterolnya adalah atau mu-nya itu antara 125 sampai dengan 165 mm per desiliter. Saudara diminta untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksud angka tersebut. Nah, dari angka ini maka kita mendapatkan batas bawahnya itu adalah 1,125 dan batas atasnya adalah 165 mm atau desiliter. Nah, kalau ini kita kembalikan ke hasil yang kita dapat pada soal-soal sebelumnya, misalnya soal ini, maka ini adalah batas bawah dan ini adalah batas atas. Nah, untuk soal ini kita dapatkan batas bawahnya itu adalah 125 dan batas atasnya adalah 165. Maka interpretasinya atau penjelasannya adalah kita 95% yakin karena confidence intervalnya 95, kita 95% yakin bahwa kadar kolesterol pada populasi di penelitian tersebut terletak antara 125 mm per desiliter sampai dengan 165 mm per desiliter. Oke. Itu hanya menjelaskan saja dari angka yang didapatkan. Oke, kita beralih ke soal terakhir atau soal kelima. Soal kelima adalah rata-rata berat badan 49 sampel penelitian. Penelitiannya ada penelitian apa? Penelitian tentang penyakit jantung koroner. Didapatkan rata-ratanya adalah 64 kg. Dan standar deviasinya adalah 8,6 kg. Berarti kita dapatkan nilai N kecilnya, N-nya sampelnya adalah 49, X-bar-nya rata-ratanya ada 64, dan S-nya standar deviasinya 8,6. Kemudian dugalah dengan pendugaan titik dan pendugaan interval pada 90% confidence interval berat badan populasi penelitian tersebut. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, kita merumuskan dulu apa yang dimaksud dengan dari soal ini. Maka X-bar-nya di sini adalah rata-ratanya adalah 64, kemudian standar deviasinya 8,6, kemudian jumlah sampelnya adalah 49, kemudian confidence intervalnya adalah 90%. Ya, ini salah, ini bukan 95% tapi 90% ya. Ini 90% maksudnya, bukan 95. Nah, kemudian ditanyakan adalah berapa rata-rata dari nilai populasi dengan estimasi titik dan estimasi interval. Nah, cara menjawabnya sama dengan soal tadi, soal sebelumnya. Kita pertama mencari SE-nya dulu, didapatkan dari soal tadi nilai standar deviasi S-nya itu adalah 8,6, jumlah sampelnya 49, jadi 8,6 dibagi akar 49 didapatkan nilai SE 1,23. Kemudian kita kembalikan ke mencari tabel di T-nya, kita mencari T-nya, nilai T-nya dari tabel T dengan confidence interval 90% dan atau alfa 10% dan nilai
DF-nya adalah 48 kurang 1 atau 48, 49 kurang 1 atau 48. Nah, di tabelnya didapatkan bahwa nilai 48 ini tidak ada di tabel T-nya. Yang ada adalah nilai 40, DF 40, dan DF 60. Mana yang kita ambil? Maka kita ambil adalah nilai yang dekat dengan nilai 48. Maka nilai DF yang kita ambil adalah nilai DF untuk DF 40. Kemudian dari DF40 kita cari alfanya. Alfanya adalah 10% dibagi 2 atau alfa sama dengan 5%. Jadi kita cari yang nilai di atas alfa ini adalah 0,05, kemudian nilai DF-nya itu adalah 40. Maka didapat nilai di tengah-tengahnya adalah 1,684. Jadi nilai DF-nya 40, nilai alfanya 0,05, didapat nilai T sama dengan 1,684. Maka kita masukkan ke rumus estimasi selang, S bar kurangin T dikali SE dB kecil sama dengan mu, dB kecil sama dengan X bar plus T kali SE. Masukin nilainya, nilai X barnya adalah 64 kilo, dikurangin T-nya 1,684 dikali SE-nya 1,23, lebih kecil sama dengan mu, lebih kecil 64 kg plus minus 1,684 dikali 1,23. Maka didapat nilai estimasi selangnya adalah 61,9 kg, lebih kecil atau sama dengan mu, lebih kecil sama dengan 66,1 kg. Kemudian nilai hasil ini kita interpretasikan. Bagaimana interpretasinya? Nah, karena ditanya tadi adalah pendugaan estimasi titik dan estimasi selang. Nah, untuk estimasi titik adalah estimasi yang tanpa nilai lebih besar atau lebih kecil, minimal atau maksimal. Maka di soal tadi diketahui bahwa rata-rata berat badannya adalah 64 kg. Maka estimasi titik atau pendugaan titiknya adalah 64 kg. Sedangkan untuk estimasi selang, untuk confident interval 95%, maka estimasinya, interpretasinya adalah kita 95% yakin berat badan populasi penelitian penyakit jantung koroner antara 61,5 kg sampai dengan 66,5 kg. Ini ya. Oh, ini nilainya 61,9 dan 66,1. Ini salah lagi nih, salah terus ya. Oke. Itu saja mungkin dari saya untuk jawaban kali ini. Untuk yang nomor 5 nanti dilihat nilainya ini, itu dilihat kepada nilai estimasi sebelumnya ya. Berarti 61,9 dan 66,1. Berarti ini diganti nanti 61,9 dan 66,1. Ya, 61,9 dan 66,1. 1,9 dan 66,1. Ini diganti angkanya karena ini salah tadi, karena ada perbaikan. Nilai yang benar adalah yang setelah kita hitung. Oke, itu aja pertemuan kita kali ini yang membahas soal-soal tentang estimasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.